Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita akan mempresentasikan materi tentang pengukuran topografi, dasar dan penerapannya. Di kelompok 1 ini ada saya Henrikus Yulani Mitaneu dengan NPM 230350100002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Subiakto, NPM 230350101130. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firdaus dengan NPM 230350110 dan 003. Perkenalkan, nama saya Alvarindo 2300100. Yang pertama, apa itu topografi? Topografi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan fitur-fitur yang ada di atasnya, seperti gunung, lembah, sungai, bukit, dataran, serta perairan. Topografi melibatkan penggambaran visual dalam bentuk peta atau model yang menggambarkan ketinggian dan bentuk geografi suatu daerah. Peta topografi biasanya menggunakan garis kontur untuk menunjukkan elevasi atau ketinggian. Garis-garis kontur ini menghubungkan titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama, sehingga memudahkan orang untuk memahami variasi ketinggian di suatu wilayah. Selain itu, topografi juga membantu dalam perencanaan wilayah, rekayasa teknik, serta dalam kegiatan seperti pendakian gunung atau pembangunan infrastruktur. Selanjutnya adalah contoh peta topografi. Berikut adalah contoh peta topografi dari Kabupaten Bone. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, yaitu terdapat perbedaan warna dalam peta topografi tersebut. Itu menandakan adalah perbedaan wilayah topografi dalam Kabupaten Bone. Oke, lanjut. Berikutnya adalah prinsip dasar topografi. Pengukuran topografi pada prinsipnya adalah pengukuran yang dilakukan terhadap kenampakan topografi, baik karena bentukan alam maupun bentukan manusia yang kemudian dipresentasikan ke dalam gambar dua dimensi dengan skala tertentu. Adapun pengukuran yang dilakukan dapat berupa pengukuran sudut horizontal dan vertikal, pengukuran jarak, pengukuran beda tinggi, serta pengukuran azimut terhadap objek yang diamati. Baik. Jadi selanjutnya ada tujuan pengukuran topografi. Yang pertama ada pemetaan dan perencanaan wilayah. Menghasilkan peta topografi yang menggambarkan bentuk dan elevasi wilayah. Digunakan untuk perencanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya dan mitigasi bencana. Menyediakan data untuk pengelolaan sumber daya alam dan mengidentifikasi daerah rawan bencana seperti banjir dan longsor. Yang ketiga ada penelitian dan navigasi, yaitu mendukung penelitian ilmiah terkait lingkungan serta membantu navigasi dan rekreasi seperti pendakian gunung dan orientasi medan. Selanjutnya ada peralatan pengukuran topografi. Yang pertama ada teodolit. Teodolit merupakan alat optik yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal. Teodolit biasanya digunakan untuk survei yang memerlukan pengukuran sudut yang presisi. Yang kedua ada leveling instrument. Leveling instrument adalah alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan ketinggian antara dua titik. Digunakan dalam survei topografi yang fokus pada pengukuran elevasi. Yang ketiga ada total station. Alat yang menggabungkan pengukuran jarak dan sudut secara otomatis dengan teknologi elektronik. Total station memungkinkan pengukuran koordinat titik dengan akurasi tinggi. Dan yang terakhir ada GPS. GPS adalah alat yang memanfaatkan satelit untuk menentukan posisi koordinat di permukaan bumi. GPS sangat berguna dalam survei topografi modern untuk pemetaan cepat dan efisien. Yaitu sekarang proses pengukuran topografi. Proses pengukuran topografi yaitu persiapan, studi literatur, pengumpulan data, dan perencanaan lapangan. Pengukuran lapangan mengambil data, titik-titik kontrol dan detail. Pengolahan data, perhitungan koordinat, dan pembuatan peta.
Penerapan pengukuran topografi yaitu bidang konstruksi, perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya air, dan studi lingkungan. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mempresentasikan materi tentang pengukuran topografi. Sekian saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita presentasikan bisa bermanfaat bagi semua orang untuk menambah pengetahuan tentang pengukuran topografi. Terima kasih teman-teman semua.